Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan video singkat untuk kabel VIO LLRD 2024 dengan harga 200 USD. Kabel ini spesifikasinya High Purity Monocrystalline Sterling Silver Headphone Cable dengan konektor yang modular dan juga si ujungnya dia tuh 3.5 ya. Dia kayak kabel-kabel untuk Hi-Fi Man, FT3, FT5, CT1. Untuk packagingnya sendiri sama kayak kabel LLRC Furukawa yang waktu itu saya sempat review, kayak gini. Dia panjangnya 1,5 meter aja. Untuk si belakangnya dia ada salah print. Di sini tulisannya 392 wires, seharusnya 400. Si packagingnya ini jujur aja untuk harga 200 USD kabel agak sedikit underwhelming ya. Ini sama kayak harga yang lebih murahnya. Kalau bisa keluar. Oke. Dia packagingnya seperti ini. Ada instruksi gimana cara ganti si modularnya. Tentunya dapat modul 4.4-nya. Dan juga kayaknya ini ada kartu QC atau apa ini. Nggak tahu, saya nggak bisa bacanya. Dan juga ada silika gel. Tunggu sebentar, saya beresin dulu. Yuk kita bahas si build dari kabelnya. Kabelnya kayak yang saya bilang ini modular. Dia juga dilapisin kayak nilon-nilon gitu. Ini kaku kabelnya tuh. Ya, agak kurang nyaman jadi kena baju. Biasanya kalau lagi dipakai ada microphonicnya sedikit. Dia splitternya high quality dari metal. Dan di sini ujung 3.5-nya. Untuk si kabel ini, saya bakal compare-nya ke kabel VIO JT1. Memang agak tidak fair ya. Ini kabel harganya kabel doang 3 juta, sedangkan yang JT1 dia 1 juta dapat headphone plus kabel. Tunggu sebentar, saya ambil si kabel JT1-nya. Ini dia. Gak tahu kabelnya JT1 yang terlalu curah atau gimana, tapi saya notice ini sama-sama di 3.5 saya tesnya. Sama-sama di 3.5. Soundnya saya notice tuh ada sedikit perbedaan ya. Perbedaannya apa? Yang saya notice di si LLRD suaranya lebih dapet depth-nya, lebih berdimensi, yang ngebikin si imaging-nya jadi lebih bagus di JT1. Sedangkan kalau di kabel bawaannya dia tuh kayak kopong ya, pembawaan suaranya agak sedikit kurang berbodi kalau misalkan di-compare-nya ke si kabel RD 2024. Selain itu, yang saya notice juga masih sama-sama di tesnya di 3.5. Yang saya notice tuh si treble-nya jadi lebih apa ya? Lebih resolving, lebih smooth dan lebih bertekstur. Entah kabelnya JT1 yang busuk atau kabel RD-nya yang bagus. Tapi ya, saya notice yang jelas-jelas ada perbedaan dua itu. Untuk tonalnya sendiri masih mirip-mirip ya. Nggak ada yang jauh misalkan dari netral tiba-tiba jadi warm atau dari warm tiba-tiba jadi bright. Saya nggak notice. Tapi yang saya notice yang saya sebutkan tadi. Depth-nya beda dan juga resolusi treble-nya beda. Konklusinya jadi gimana? Apakah worth it atau enggak kabel ini? Ya bergantung sih. Kalau kabel pasti saya bilang balik lagi ke kalian. Kalian percaya efek kabel atau enggak? Dan juga kalian memang butuh kabel modular atau enggak? Kalau kalian butuh kabel modular, ini termasuk yang well built tapi kaku. Tapi suaranya saya ada notice perbedaan, terutama versus kabelnya JT1. Ini JT1 mungkin kayak reviewer luar ya, si Z Review, Zeos. Dia, waktu itu saya nonton video JT1-nya, dia make kabel berapa harganya, kabelnya bukan kabel stok bawaannya deh. Makanya dia bisa puji-puji si JT1. Dan sekarang saya ngerti kenapa. Si
JT1 impresi saya pakai kabel RD dan kabel bawaannya memang beda. Ya, bedanya tuh dari yang headphone ya lumayan lah. Kalau pakai RD jadi, wah ini headphone-nya kok proper ya, bagus ya. Jadi kayak gitu, itu impresinya apakah worth it atau enggak untuk kalian untuk spend tambah 200 USD? Ya, itu bergantung untuk kalian sendiri. Tapi kalau saya pakai kabel ini, JT1 bisa jadi daily driver headphone saya untuk main game karena fun dan juga bagus. Ya udah segini aja review singkat saya kali ini. Terima kasih udah mampir. Apabila berkenan boleh dong minta like, sub dan share juga. Sekian dari saya. Bye bye.